Permainan biliar. Rosellen tampak puas. Dia mengambil tongkat biliar dan memukul bola tanpa membidik. Bola merah jatuh ke dalam lubang. Setiap kali Rosellen memukul, pasti akan ada bola yang masuk ke dalam lubang. Dan bola putih akan tetap berada di posisi terbaik sesuai dengan keinginan Rosellen. Setelah mencetak bola merah di depannya lagi, skor Rosellen pasti akan memenangkan pertandingan ini. Namun, tepat pada saat ini, aura yang kuat datang dari sosok Alex. Dan kekuatan itu seperti pedang tajam yang menusuk jantung Rosellen seketika. Tubuhnya gemetaran ketika mata Alex dipenuhi aura pembunuh dan mengejutkan Rosellen. Tangannya bergetar sedikit dan kesalahan terjadi. Bola merah yang dipukul tidak masuk ke dalam lubang. Rosellen berhenti, mengangkat bahu dan berkata, "Komandan Alex, giliranmu." Dia memberikan tongkat biliar kepadanya. Alex tidak mengambil tongkatnya, melainkan berjalan ke depan meja dan berkata, "Aku tidak pernah menggunakan tongkat untuk bermain biliar." Rosellen terkejut. Lalu gimana mainnya kalau tanpa tongkat? Alex tersenyum tipis. "Kapten Ross, kamu juga seorang master top. Apakah kamu harus menggunakan pisau untuk membunuh seseorang?" Dia menggunakan jarinya sebagai pengganti tongkat saat berbicara. Alex menggunakan jarinya untuk membidik bola putih. Dan target sasaran satu persatu masuk ke dalam lubang. Rosellen bertepuk tangan. Komandan Alex memang hebat. Ketika Alex memukul bola hitam terakhir, dia berhenti. Rosellen berkata, "Kenapa berhenti? Jika bola hitam masuk lubang, kamu akan menang." Alex menggelengkan kepalanya. "Kapten Ross, kamu salah. Ini adalah tempatmu. Bagaimana mungkin aku bisa menang? Selain itu, aku telah memutuskan untuk pensiun. Bukan lagi komandan gang beruang hitam, melainkan seorang warga negara yang taat hukum. Namun, kamu adalah seorang pimpinan. Bagaimana mungkin aku bersaing denganmu?" Rosellen mencibir. "Kamu benar-benar tidak peduli dengan gang beruang hitam lagi." Alex berkata, "Di mata orang lain, komandan gang beruang hitam sangat kuat. Namun, itu bukan hidup yang aku inginkan. Mungkin kamu tidak akan percaya jika aku mengatakannya. Sekarang, aku juga ingin bertanya, kenapa kamu muncul di sini dan mengundangku untuk bermain biliar?" Rosellen tersenyum. "Komandan, tentu saja aku punya tujuanku di sini. Apa kita hanya bisa menjadi musuh? Tidak bisa berteman?" Alex terkejut. "Kapten Ross, apa kamu bercanda? Sebelumnya, setiap kali bertemu denganku, kamu selalu ingin membunuhku. Hari ini, aku benar-benar tidak berani percaya dengan perkataanmu." Rosellen berkata, "Sebenarnya, tidak ada dendam pribadi di antara kita. Permainan sudah selesai. Aku benar-benar ingin mencoba lagi." Sudah seberapa hebat Komandan Alex selama 2 tahun terakhir? Alex tersenyum tipis. "Kapten Ross, apakah ini tujuan akhirmu? Namun, aku tidak akan bertarung denganmu." Alex meletakkan tangannya di belakang. "Jika kamu ingin menangkapku, lakukan saja. Seperti yang aku katakan, aku sudah pensiun dan memiliki keluarga. Kamu adalah Kapten Red Shield. Jika aku menggunakan senjata, bagaimana aku harus bertanggung jawab pada istriku?" Rosellen bertanya, "Apa kamu benar-benar bersedia menyerah? Kamu tidak mau melawanku?" Alex menghela nafas. "Aku tahu, kamu dendam karena kematian Kapten Jovian. Tapi, aku ingin mengatakan kalau itu jelas bukan salahku. Jovian tidak mendengarkan alasanku dan ingin menangkapku. Dia kalah saat melawanku. Aku pergi tanpa membunuhnya.
Setelah itu, dia meninggal di tangan orang lain. Aku juga sangat menyesal. Hari ini, jika kamu ingin balas dendam, lakukan saja. Aku tidak akan mengeluh. Rosalind tidak melakukan apa-apa. Alex, kamu benar-benar bisa meninggalkan kehidupanmu yang dulu. Alex berkata, dalam legenda, orang-orang menganggap komandan gang beruang hitam sebagai iblis. Apa menurutmu juga begitu? Ya, pasti ada lebih dari 10.000 orang yang mati di tanganku. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini yang tidak boleh dibunuh. Rosalind bertanya, kalau begitu, siapa yang harus dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh? Alex menjawab dengan lantang, semua orang jahat yang menentang gang beruang hitam harus dibunuh. Alex berkata, sebelumnya, aku mungkin telah masuk daftar hitam. Tetapi aku tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianati kepentingan negara. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja Sersan. Dia pribadi telah berbicara denganku. Dia berharap gang beruang hitam dapat menerimanya pengaturan negara untuk menjadi kekuatan bersenjata bagi negara. Perkataan Alex membuat amarah di hati Rosalind berangsur-angsur menghilang. Dan dia benar. Baru-baru ini, cara bertindak para pimpinan tampaknya telah berubah. Menurut instruksi atasan, cara terbaik bagi pemimpin seperti Alex yang mengendalikan angkatan bersenjata luar negeri terbesar adalah dengan membiarkan mereka mengabdi pada negara. Rosalind bertanya, lalu mengapa kamu tidak ingin gang beruang hitam menjadi milik Indonesia? Alex berkata, aku tidak pernah tahu apa yang para pemimpin domestik pikirkan tentangku. Misi gang beruang hitam kami adalah untuk melindungi kepentingan semua rekan senegaranya di luar negeri. Aku selalu merasa bahwa jika gang beruang hitam bekerja sama dengan negara, kami akan terikat dan tidak dapat melindungi rekan senegara kami dengan sebaik mungkin. Jadi aku tidak bernegosiasi dengan kalian. Sekarang, aku sudah pensiun dan tidak punya hak untuk membicarakannya. Rosalind menambahkan, kamu tidak punya hak untuk mengendalikan gang beruang hitam, tetapi kamu punya hak untuk mengendalikan dirimu sendiri. Benar. Maksud Sersan adalah berharap kamu dapat menggunakan kemampuanmu di jalan yang benar. Jakarta telah diganggu oleh tentara bayaran luar akhir-akhir ini. Kamu telah melakukan banyak hal baik dalam membantu pemerintah. Aku sangat mengagumimu. Sekarang ada satu kesempatan. Posisi kepala instruktur pasukan khusus Red Shield sedang kosong. Dan kamu juga masih muda. Jika kamu setuju, aku percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan, statusmu pasti akan melampauiku. Alex, para pimpinan sangat mengagumimu. Apa kamu bersedia? Alex benar-benar tidak menyangka bahwa niat sebenarnya Rosalind bertemu dengannya kali ini adalah untuk mempekerjakan dirinya. Tentu saja, dia hanya menyampaikan pesan. Dan orang di belakangnya lah yang sebenarnya ingin menggunakan dirinya. Alex berpikir sejenak, lalu melihat ke meja biliar. Permainan ini belum selesai. Tapi aku tidak ingin memainkannya sekarang. Jadi aku akan meninggalkannya. Menantu hebat seperti dewa. Ulang tahun pernikahan. Rosalind mengangguk. Permainan yang sepertinya telah berakhir ini baru saja dimulai. Alex memberi dirinya sebuah soal. Komandan, aku mengerti maksudmu. Jika suatu hari nanti, bola hitam ini dipukul ke dalam lubang olehku, maka kamu akan setuju untuk datang ke Red Shield untuk menjadi asistenku. Alex tersenyum. Kapten Ross sangat cerdas, dan juga seorang jenius dalam segi bela diri. Suatu hari nanti kamu pasti bisa melampauiku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi kita untuk membicarakannya.
Rosalind tersenyum tipis. Komandan, suatu hari nanti aku pasti akan mengalahkanmu dalam permainan ini. Kalau tidak ada masalah lagi, aku akan pergi. Alex meninggalkan villa itu dan kembali ke mobil. Dia segera menelpon Nova. Nova sedang menangani kasus Devan di kantor. Mendengar Alex bertanya padanya, dia tersenyum. Rosalind adalah guruku. Aku belajar semua itu darinya. Alex bertanya, kamu memberitahunya identitasku? Nova berkata, aku tidak mengatakannya. Dia sendiri yang datang setelah mengetahuinya. Alex, jangan asal nuduh. Red Seal tidak mungkin tidak tahu dengan tindakanmu yang menggemparkan Jakarta. Jika aku tidak berbicara begitu banyak hal baik tentangmu, aku khawatir guruku mungkin sudah membawamu pergi sejak awal. Ngomong-ngomong, apa rencanamu ke depannya? Apa kamu akan menyetujui persyaratan guru? Baiklah, kita bicarakan lagi ini nanti. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kasus Devan belum selesai. Tanya Alex. Dia sangat peduli dengan kasus Devan. Orang ini terlalu gila. Alex berharap bisa menghukumnya lebih awal dan mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. Nova berkata, kasusnya sedikit sulit. Sekarang anak ini tidak mengakuinya. Meskipun ada bukti di dalam mobil, tapi dia bersikeras bahwa dia tidak melakukannya. Namun, aku punya petunjuk penting di sini. Alex bertanya, petunjuk apa? Nova berkata, malam itu, ada 2 orang lain yang melakukannya dengan Devan. Salah satunya adalah Zain yang mati dan yang lainnya bernama Elno. Menurut penyelidikan ulang kami, Elno lah yang membeli alat peledak. Dia menghilang setelah menyerahkannya kepada Devan. Kami sudah pergi ke rumahnya, tetapi dia telah menghilang beberapa hari yang lalu. Alex berkata, sepertinya Elno adalah intinya. Jika bisa menemukannya, Devan mau tak mau harus mengakuinya. Nova berkata, ya. Aku sudah mengirim lebih banyak orang untuk mencari keberadaan Elno. Pada tanggal 10 Oktober Erika menyambut hari paling cerah dalam hidupnya. Dia menaiki Bugatti Chiron dan pindah ke rumah mewah senilai lebih dari 400 miliar. Dan menjamu para kerabat dan teman di rumah. Lasmi dari keluarga Buana sangat senang. Dia meraih tangan Erika dan berkata, Erika, aku tidak mengerti apa yang kakekmu katakan sebelum kematiannya sampai hari ini. Kakekmu benar-benar memilih suami yang baik untukmu. Erika tersenyum. Nek, kami telah menyiapkan kamar paling nyaman di rumah ini untukmu. Anda akan tinggal di sini mulai sekarang. Lasmi mengikuti Erika ke kamarnya. Dia membelai setiap perabot di ruangan itu dengan hati-hati. Bagus, bagus sekali. Bisa tinggal di sini selama 1 hari saja nenek sudah puas sekali. Saras sedang menjamu tamu di luar. Atas undangannya, semua anggota keluarga Saras datang. Siska membelai permukaan logam khusus Bugatti Chiron dengan tangannya, dan berkata dengan iri, Kak, mobil ini sangat indah. Ini setidaknya 8 miliar, kan? Saras terkekeh. Dek, kamu benar-benar kampungan. Apa kamu tahu mobil apa ini? Bugatti Chiron edisi terbatas dunia hanya ada 8 unit di dunia. Harga mobil ini 100 miliar. Siska terkejut habis-habisan. Ya Tuhan, 1 mobil 100 miliar. Kak, berapa banyak uang yang dimiliki menantumu? Saras berkata dengan bangga, aku tidak tahu berapa pastinya. Yang jelas, semua keluarga kaya di Jakarta tidak sebanding dengannya. Siska berseru, hebat sekali. Waktu itu aku bahkan menertawakannya. Kak, menurutmu Alex akan membenciku tidak? Saras berkata, tentu saja tidak.
Kamu adalah bibi Erika dan juga bibinya. Alex sangat berbakti. Dia mengundang kalian sekeluarga ke sini hari ini. Jika kalian punya kesulitan, sebutkan saja nanti. Dia pasti akan membantumu. Siska bertanya, benarkah? Saras berkata, untuk apa aku berbohong padamu? Lenny dan Rino menghampiri. Saras memberitahu mereka, Alex berjanji padaku akan memenuhi satu permintaan khusus setiap keluarga yang hadir. Tentu saja, kalian juga jangan keterlaluan. Misalnya, kamu Rino, bukankah kamu dan Indah berencana untuk membuka klinik kecantikan? Aku sarankan untuk tidak meminta investasi terlalu banyak. 11 miliar sudah lebih dari cukup. Rino terkejut. Kak, yang kamu katakan itu benar. Alex akan menginvestasikan 11 miliar untuk kami sekaligus. Rino berpikir bahwa jika dia bisa meminjam 2 miliar dari Alex, dia sudah sangat puas. Tapi siapa sangka, Saras justru menjanjikan 11 miliar. Namun, dia tidak mendengarkan ini dari mulut Alex sendiri. Jadi dia masih tidak percaya. Akhirnya, segera setelah perjamuan dimulai, Rino sepenuhnya percaya. Alex secara resmi berjanji bahwa semua kerabat dan teman yang datang untuk menghadiri ulang tahun pertama pernikahannya dengan Erika hari ini akan menerima sponsor bisnis atau dana pensiun. Rino berkata bahwa dia ingin membuka klinik kecantikan dan membutuhkan investasi dan sponsor Alex. Alex segera mentransfernya 13 miliar. Paman, jika tidak cukup, kamu bisa memintanya pada Erika. Tapi kamu harus ingat untuk berhenti berjudi. Jika tidak, jangan harap bisa meminjam sepeser pun dariku lagi. Rino sangat bersyukur. Alex, aku berjanji untuk tidak berjudi lagi. Aku akan bekerja keras dengan bibimu. Alex tertawa dan berkata kepada Indah, Bi, dia sendiri yang menjanjikannya. Nantinya kamu akan bertanggung jawab untuk mengelola uang dan mengawasinya. Indah juga sangat senang. Alex, terima kasih atas sponsormu. Kami pasti akan bekerja keras dan tidak akan mempermalukanmu. Beramal. Lenny dan Siska mendirikan restoran seafood bersama. Dan Alex menginvestasikan 22 miliar untuk mereka tanpa ragu-ragu. Keduanya juga sangat berterima kasih. Hampir semua kerabat keluarga Buana yang diundang datang hari ini menerima banyak sponsor bisnis. Untuk paman-paman yang lebih tua dan tidak bisa berbisnis lagi, Alex masing-masing memberi mereka 2 miliar sebagai dana pensiun. Harapan terbesar Ferdi, ayah mertuanya, adalah memiliki sebuah pusat olahraga dan rekreasi. Alex telah mempersiapkannya untuk waktu yang lama dan menghabiskan 300 miliar untuk membeli sebuah pusat olahraga di Jakarta. Acara olahraga skala besar di Jakarta seperti pertandingan basket, tenis meja, dan pertandingan bulu tangkis hampir semuanya diadakan di tempat ini. Ferdi bisa dikatakan sangat puas. Sejak keluarga Alex dan Erika pindah ke Villa No. 9 di Gunung Runju, status keluarga Buana telah menaungi kekayaan keluarga utama yang dulu di Jakarta. Orang-orang di seluruh Jakarta juga menunjukkan kebaikan mereka kepada Alex. Niat mereka sangat jelas. Alex pasti akan menggantikan Rangga di masa depan dan menjadi pemimpin kalangan konglomerat di Jakarta. Jika mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Alex, khawatirnya mereka akan kehilangan segalanya. Akan tetapi, Alex selalu menjaga jarak dari kelompok orang ini. Tidak ada hadiah dari pihak lain yang akan diterimanya. Dan juga tidak akan berpartisipasi dalam acara makan yang diadakan pihak lain. Friska bertanya karena penasaran. Alex, bukankah kamu berencana untuk mengangkat status Erika jadi yang tertinggi di Jakarta dulu?
Sekarang, sepertinya kamu tidak tertarik lagi. Alex tersenyum tipis. Rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Sekarang situasinya telah berubah. Aku sudah ditargetkan. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh terlalu berlebihan. Friska mengerutkan kening. Siapa? Alex berkata. Rosalind. Friska terkejut. Rosalind. Kapten pasukan khusus Red Shield yang baru menjabat itu. Aku dengar wanita ini sangat hebat. Belum berumur 30 tahun saja sudah menjabat jadi bos Red Shield. Perlu diketahui kalau pasukan khusus ini berada di bawah pimpinan Komandan Dimas. Dia sudah mencarimu. Alex mengangguk. Untungnya, aku tidak membuat masalah akhir-akhir ini. Terutama, aku telah membantu pemerintah untuk memberantas kejahatan dan tidak melakukan hal yang ilegal. Namun, dia akan selalu mengamatiku. Friska mengangguk. Kamu tidak boleh melakukan hal yang aneh karena sudah ditargetkan oleh pembunuh seperti Rosalind. Wanita ini kejam dan memiliki kekuasaan. Alex berkata. Makanya, aku ingin melakukan lebih banyak amal sekarang. Aku telah berdiskusi dengan Erika. Besok, aku akan pergi ke kampung halamanku di Jakarta Timur untuk berinvestasi dalam beberapa proyek kesejahteraan masyarakat. Yang paling aku pikirkan adalah SMP di sana. Ku dengar gedungnya hampir roboh karena sudah lama tidak direnovasi. Tidak ada dana untuk membangun kembali di sana. Sedangkan alokasi dana yang diajukan masih belum ada tanggapan. Friska setuju. Investasi dalam pendidikan adalah hal yang sangat berarti. Jika kamu mensponsorinya, masukkan juga aku. Namun, aku akan kembali besok untuk menghadiri upacara peringatan para paman dan anggota lain yang gugur. Jadi aku tidak bisa pergi bersamamu. Tolong talangin dulu bagianku. Akan kubayar saat kembali nanti. Oke. Alex tertawa. Tentu saja boleh. Friska, tolong sampaikan rasa bela sungkawaku kepada mereka. Friska berkata, tentu. Keesokan harinya, Alex dan Erika datang ke kecamatan di Jakarta Timur. Ketika mereka tiba, langit sudah gelap. Alex bertanya, Erika, kita makan malam dulu. Setelah itu ke hotel. Kamu mau makan apa? Erika tersenyum manis. Aku tidak lapar. Apa saja boleh. Alex menunjuk ke sebuah kios kaki lima di kejauhan. Aku sering makan di sana pas masih SMP. Rasanya enak. Murah lagi. Jadi ingin mencoba rasanya lagi. Erika meraih lengan Alex. Sayang, aku akan menemanimu makan di sana hari ini. Jadi, keduanya datang ke kios sambil bergandengan tangan. Alex memesan iga sapi, dan beberapa sayur lainnya, serta bir. Saat keduanya sedang makan dengan senangnya, tiba-tiba datang seorang pemabuk. Pemabuk itu mungkin ingin pergi ke toilet, dan ketika melewati meja ini, dia tiba-tiba melihat Erika yang cantik. Pemabuk itu belum pernah melihat wanita secantik itu. Cantik sekali cewek ini. Rambut hitam, wajah yang indah, bibir merah. Ada dua lesung pipi juga saat senyum. Wah, sungguh cantik. Pemabuk itu berhenti. Hei, Dick, gimana kalau minum dengan kakak? Tenang saja. Kakak kasih kamu upah kok. 400.000 cukup. Erika memberinya tatapan jijik. Sialan. Hei, jangan tidak tahu diri ya. Aku berbaik hati mengundangmu untuk minum. Tetapi kamu malah tidak setuju. Dengar ya. Di Jakarta Timur, tidak ada yang berani menantang seorang Diki. Apalagi memarahiku. Diki berkata sambil menyeringai. Dan mengulurkan tangan untuk menangkap Erika. Karena marah, Erika menyiram setengah gelas birnya ke wajah pemabuk itu.
Diki seketika marah besar. Tetapi dia memang minum banyak. Jadi gerakannya agak lamban. Dan tidak bisa menangkap Erika. Erika berdiri dari kursi dan bersembunyi di belakang Alex. Alex mengambil botol dan memukulnya ke kepala Diki. Botol pecah di kepalanya dan mengakibatnya kepala Diki berdarah. Pergi dari sini kalau tahu diri. Diki jatuh ke tanah sambil menutupi wajahnya setelah kepalanya dipukul. Dia berteriak, "Kemari. Cepat. Aku dipukuli." Tidak masalah jika Diki berteriak seperti ini. Tapi tiba-tiba belasan orang yang ada di meja kejauhan seketika datang. "Kak, ada apa ini?" "Kak Diki, ada apa denganmu? Ya, kenapa sampai berdarah? Siapa yang memukulmu?" Diki menutupi kepalanya dengan satu tangan. Dan menunjuk Alex dengan tangan lainnya. Dia orangnya. Sekitar 20 preman segera mengepung meja Alex hendak turun tangan. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Hentikan!" Semua orang melihat ke belakang bersama. Seorang pria kekar yang duduk di samping meja Alex berdiri dari kursinya. Dia memakai jaket berwarna hitam. Penampilannya sangat bersih. Matanya tajam. Sangat jelas kalau dia bukan orang biasa. Anak buah Diki tertegun sejenak. Lalu bertanya, "Siapa kamu? Mau ikut campur?" Pria muda itu menunjuk Diki. "Baru saja. Kamu mabuk dan melecehkan gadis itu. Jadi kamu dipukuli. Jangan karena kalian ini orang sini. Jadi bisa seenaknya menggertak orang dengan jumlah. Aku tidak suka melihat hal seperti ini." Melihat pemuda ini, mata Alex seketika berbinar. Bukankah ini teman SMP-ku, Edi Wijaya? Saat masih sekolah, Edi memang suka melawan ketidakadilan. Edi, masih kenal aku tidak? Edi menyeka matanya. Bertemu teman. Edi menyeka matanya dan akhirnya mengenali Alex. "Kak Alex, ini benar-benar kamu?" "Ya ampun. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Sekarang sudah tinggi ya. Badanmu juga jadi kekar. Kalau aku tahu itu kamu, sudah dari tadi aku panggil buat minum bareng." "Siapa ini?" Alex tersenyum. "Ini istriku." Edi berkata. "Ternyata kakak ipar toh." Edi kembali memandang Diki dan kelompoknya. "Kak Alex, serahkan para bajingan ini padaku. Aku lebih dari cukup untuk membereskan mereka." Diki menggertakkan giginya. "Sialan. Muncul dari mana kamu? Hah? Mau menentangku? Semuanya. Hajar dia." Salah satu anak buah Diki yang kuat berteriak dan tiba-tiba turun tangan. Dia menendang ke arah perut Edi. Edi mengerutkan alisnya, lalu mengangkat kakinya untuk menendang kaki preman itu tanpa melihat. Hanya dengan satu tendangan, tulang kaki preman itu pun patah. Orang itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah sambil memegangi betisnya. "Kenapa? Mau main keroyokan?" Edi bertanya. Alex tidak menyangka bahwa ilmu bela diri Edi cukup bagus. Dia tersenyum. "Edi, hebat juga kamu." Edi juga tersenyum pada Alex. "Aku belajar dari kakek pas masih kecil. Aku sering berlatih beberapa tahun belakangan kalau lagi sempat." Orang-orang dari organisasi Cobra ini memang suka menggertak orang di bawah perlindungan Wendy. Aku sudah lama ingin turun tangan. Hei kalian, cepat enyah kalau tahu diri. Jangan membuatku repot. Jika benar-benar ingin bertarung, cari tahu dulu siapa itu Edi Wijaya. Begitu Edi menyebutkan namanya, para preman itu tercengang. Perlu diketahui kalau mereka semua adalah anggota organisasi Cobra.
yang merupakan organisasi bawah tanah di Jakarta Timur. Bos organisasi Cobra Jakarta Timur adalah Wendy. Anak ini baru saja pergi menyanjung Alex beberapa hari yang lalu, dan meminta Alex untuk datang ke Jakarta Timur untuk berkumpul. Tetapi Alex menolaknya dengan alasan ada urusan. Diki adalah ketua organisasi Cobra. Edi memiliki bar kecil di Jakarta Timur. Dia juga terkenal karena suka berkelahi. Jadi dia sama sekali tidak suka dengan organisasi Cobra. Diki tidak begitu akrab dengan Edi. Ketika dia memberi perintah, belasan preman mulai mengepung Edi. Para anak buahnya ini tidak ada yang benar-benar bisa berkelahi. Namun, Edi berbeda. Dia telah berlatih sejak masih kecil, terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir. Sekelompok bajingan ini dipukuli oleh Edi hingga babak belur. Alex bertepuk tangan. Kerja bagus, Edi. Setelah mengalahkan Diki, Edi dan Alex duduk bersama dan bercerita tentang masa sekolah mereka. Edi berkata, "Kak Alex, beberapa hari yang lalu muncul seorang pahlawan di Jakarta. Aku dengar dia membunuh banyak tentara bayaran dari luar sendirian, juga menekan Rangga. Sekarang, keluarga Buana telah menjadi keluarga kaya nomor 1 di Jakarta. Pahlawan hebat itu bahkan punya nama yang sama denganmu." Alex tersenyum dan berkata, "Edi, sejujurnya, orang itu adalah aku." Edi sangat terkejut. "Alex, kamu tidak berbohong padaku, kan? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku saat masih sekolah. Terkadang bahkan aku yang membantumu saat kamu diganggu." Alex tersenyum. "Aku tidak membohongimu. Kamu adalah saudaraku. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Sejujurnya, setelah lulus SMP, aku pergi ke luar negeri. Aku tidak sengaja mendapatkan sebuah buku, lalu belajar beberapa jurus." Edi tiba-tiba tersadar. Kak Alex, tampaknya menjadi pahlawan juga tergantung pada keberuntungan. Orang-orang sepertiku ini, meskipun sudah berlatih keras juga tidak bisa seperti dirimu. Alex berkata, "Edi, kamu tidak perlu rendah diri. Sebenarnya, kamu sudah cukup bagus. Mungkin saja kamu akan melampauiku suatu hari nanti. Tidak mudah bagi kita untuk bertemu lagi. Sudah, jangan bicarakan masalah ini lagi. Kita minum dulu." Setelah selesai makan, Alex merasa kalau Edi tampaknya punya masalah. "Edi, sepertinya kamu punya masalah." Edi berkata, "Kak Alex, aku punya teman bernama Yunita Putri. Aku jatuh cinta padanya, dan ingin menikahinya." "Tapi," Alex bertanya, "tapi apa? Dia tidak menyukaimu?" Edi berkata, "Bukan. Kami saling menyukai. Tapi sayangnya Yunita saat ini terikat. Dia menandatangani kontrak dengan perusahaan Wendy." "Begitulah." Alex tertawa mendengarnya. "Apa sulitnya ini? Aku akan menemanimu ke klub Phoenix milik Wendy nanti. Jangan khawatir. Aku jamin kamu bisa membawa Yunita pergi hari ini." Edi sangat gembira. "Terima kasih, Kak Alex dan Kakak Ipar." Setelah makan malam, mereka bertiga datang ke klub Phoenix, yang merupakan klub malam terbesar di Jakarta Timur. Alex berkata kepada Erika, "Erika, beli 3 tiket." Tepat ketika Erika hendak pergi, Edi menghentikannya. "Kakak Ipar, biar aku saja. Aku sangat familiar dengan klub Phoenix. Dan aku bisa menggesek kartu." Edi mengeluarkan kartu VIP-nya, membeli 3 tiket, dan tiketnya juga bisa diskon 20%. Kemudian, Edi membawa keduanya langsung menuju aula pertunjukan di lantai 10. Ketika mereka tiba,
tempat duduk di aula pertunjukan sudah penuh dengan orang. Mereka mencari tempat yang sesuai dengan tiket mereka dan duduk. Pelayan berjalan mendekat dan bertanya dengan sopan, "Permisi, mau pesan apa ya?" Eddie berkata, "Bawakan kami sepiring buah dan sepoci teh hijau terbaik." Alex melihat ke panggung. Seorang host cantik sedang memperkenalkan sesuatu. Eddie berkata, "Klub Phoenix akan meluncurkan program audisi bulanan. Namanya, Klub Phoenix Show. 3 pemenang akan dipilih di setiap periode. Dan ketiganya adalah wanita cantik dengan keterampilan khusus." Erika menyela. Klub Phoenix memperkenalkan beberapa wanita cantik yang dikumpulkan dari segala penjuru, dengan menunjukkan bakat mereka melalui permainan piano, bernyanyi, atau bakat lain dengan tujuan promosi. Banyak orang menjadi terkenal dalam semalam, dan beberapa dari mereka menjadi bintang terkenal. Singkatnya, jika bisa menjadi pemenang di Klub Phoenix Show, maka akan selangkah lebih dekat untuk menjadi konglomerat. Eddie berkata, "Kakak ipar juga tahu banyak tentang tempat ini." Erika berkata, "Aku juga mendengarnya dari Friska. Dia tahu sedikit cerita orang dalam di sini." Pada saat ini, host cantik mengumumkan bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Alex, Erika dan Eddie berhenti berbicara, dan memfokuskan mata mereka ke atas panggung. Babak final akhirnya dimulai, dan yang pertama adalah wanita cantik yang pandai bela diri. Si cantik ini menampilkan bakat bela diri. Yang ditampilkan adalah jurus tangan kosong. Dengan serangkaian teknik tinjunya, dia langsung memenangkan tepuk tangan meriah dari para penonton. Di akhir pertunjukan, wanita cantik ini turun panggung untuk beristirahat.